Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi pengajian yang kemarin sudah menjelaskan hadis nomor 2 ya, tapi belum selesai. Nah, ini hadisnya oleh Rasulullah SAW, al-fadiru radi rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallah ta'ala minal abidil muhnithi. Kata Nabi, orang yang buruk, orang yang tukang maksiat, orang yang berdosa, tapi dia mengharapkan rahmatnya Allah, itu lebih dekat dengan Allah dibandingkan dengan seorang yang ahli ibadah, akan tetapi suka memutuskan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, itu. Atau bisa dikatakan gini, tangisannya orang yang bertobat lebih disenangi oleh Allah dibandingkan zikirnya orang yang ria. Ya, zikirnya orang yang ria. Ya. Allah lebih senang dengan tangisan atau suara orang-orang yang menangis karena dosa-dosanya dibandingkan dengan zikirnya orang-orang yang niatnya ria. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini rubiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanya beliau bersabda, anna rajulan lam ya'mal khairan qat illa tauhid. Ceritanya, kata Nabi, ada seorang laki-laki, ceritanya, seorang laki-laki tidak pernah beramal kebaikan sama sekali. Berarti amalnya itu buruk, ya, maksiat terus. Ya. Nah, akan tetapi dia memiliki tauhid, ya, percaya pada Allah, ya, beriman, tidak menyekutukan Allah, gitu. Kalau mengadarahu qala li ahlihi idza ana mutu fa ahriqni binnar. Nah, kata laki-laki yang berdosa itu, ya, berkata kepada keluarganya, kalau saya wafat, katanya gitu, kalau saya mati, ya, Pak ahli kuning binar, ya, bakarlah aku dengan api, gitu. Kata tadauni Ramadan, hingga aku jadi apa? Jadi apa kalau bahasa Sunda Maluku apa ya? Abu, ya, sampai jadi abu, ceritanya gitu. Terus, ya, abunya itu lemparkan ke lautan, katanya gitu. Ya. Nah, ketika ceritanya seorang laki-laki tersebut wafat, ceritanya, lalu keluarganya
ya melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh seorang laki-laki tersebut ceritanya. Nah, dibakar sampai jadi abu. Ya, di agama yang lain kalau ada yang meninggal jadi agama apa? Agama Hindu apa Hindu ya, sampai jadi abu ya. Pernah saya lihat di videonya itu di YouTube. Masya Allah. Nah, ya kurang lebih lah seperti itulah ya, seperti agama Hindu ya, dibakar ya, orang yang meninggal ya. Nah, terus abunya itu dilemparkan ke lautan, dialurkan kalau bahasa Sunda. Nah, ketika itu Allah kan Maha tahu ya. Lalu Allah bertanya, kenapa sih ya engkau melakukan hal tersebut gitu ya kepada laki-laki yang meninggal ya. Kenapa mewasiatkan ya kalau mati dibakar saja ya, kata Gusti Allah gitu. Allah makhafatuka, kata laki-laki tersebut, aku berwasiat kepada keluargaku ya ketika aku mati ya untuk dibakar dan abunya lemparkan atau dibuang ke laut karena makhafatuka, karena takut kepadamu. Nah, gitu. Laki-lakinya ya. Kenapa kok takut? Karena tadi itu orang tersebut ya mengakui bahwa dia tidak pernah melakukan amal baik ya sama sekali ya, amalnya buruk bermaksiat terus ya. Nah, jawaban laki-laki tersebut seperti itu kepada Gusti Allah. Faghfara lahu biha ya. Lalu karena rasa takutnya kepada Gusti Allah ya, singkat ceritanya di akhirat oleh Allah diampuni laki-laki tersebut ya. Nah, intinya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu cerita yang pertama yang berhubungan dengan hadis al-faqirul rajih rahmatullah ta'ala aqrabu ila ta'ala minal abidil mu'niti. Orang yang jahat ya, ahli maksiat akan tetapi dia mengharapkan rahmatnya Allah itu lebih dekat kepada Allah dibandingkan orang yang ahli ibadah akan tetapi memutuskan rahmatnya Allah dari manusia yang lain ya. Nah, seperti itu. Intinya kalau kita udah ngerasa banyak ibadahnya gitu ya, jangan sampai ketika lihat orang lain yang jarang sholat ya, pekerjaannya maksiat gitu, mabok, judi, zina. Nah, jangan sampai ada di hati kita itu yang memutuskan rahmatnya Allah. Kamu mah gak bakalan masuk surga, udah terlalu banyak dosanya ya, jarang sholat ya, sehari-harinya juga zina, mabok, judi, pekerjaan yang tidak baik dilakukan. Kamu kalau mati udah pasti masuk neraka, gak bakal diampuni oleh Allah. Nah, jangan seperti itu. Itu namanya memutuskan rahmatnya Allah. Manusia hanya menunjukkan ini yang baik, ini yang buruk, ini halal, ini haram. Cuma segitu ya, menunjukkan
Nah, yang ngasih hidayah mah Gusti Allah. Nabi saja tidak bisa ya menjadikan pamannya Abu Thalib masuk Islam, ya kan? Ada kan pamannya Nabi yang nggak masuk Islam, kalau nggak salah Abu Thalib nggak masuk Islam dia. Itu orang yang paling dekat dengan Nabi, pamannya sendiri. Ya. Tapi ya gitu. Ya, hidayah mah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun para nabi, para rasul, para ulama, para wali itu mereka hakikatnya tidak bisa mendatangkan atau tidak bisa menjadikan orang lain untuk beriman. Itu cukup menyampaikan Islam dengan baik. Adapun orang lain mau masuk Islam atau tidak bukan urusan kita. Tugas kita menyampaikan Islam, bukan mengislamkan orang. Nah, seperti itu. Wa ala hadza hikayatun anna rajulan mata ala ahdi Musa. Ceritanya ada seorang laki-laki wafat ketika zamannya Nabi Musa. Ya. Nah, lalu warga di sana tidak mau goslah, tidak mau memandikannya dan tidak mau menguburkannya. Kenapa sih? Karena lipiskihi, karena orangnya fasik. Fasik itu suka maksiat, ya, suka maksiat, mendawamkan dosa-dosa kecil, ya, melakukan dosa-dosa besar. Fasik, orang fasik, ahli maksiat. Sampai masyarakat di sana tuh tidak mau memandikannya dan menguburkannya. Ya, ini zaman Nabi Musa ya ceritanya. Nah, terus gimana sih? Waqarahu fil majbala. Malah orang yang fasik itu yang meninggal dilemparkan ke tempat sampah ceritanya. Wah, iya mah bukan ya maksiat inilah. Gak usah dikuburin, lemparin aja ke tempat sampah ya. Jangan Nabi Musa. Ya. Fa'auha ta'ala ila Musa alaihissalam. Lalu ketika hal tersebut sudah terjadi, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa ceritanya. Lalu Allah berfirman, ya Musa, mata rajulun fi mahalli ulan fil majbala wa huwa waliyun min awliya'i wa lam yaghsiluhu wa lam yahtinuhu wa lam yahfanuhu. Nah, kata Gusti Allah kepada Nabi Musa, Musa, ada seorang laki-laki yang meninggal, ya, akan tetapi dia sekarang berada di tempat sampah, itu kata Gusti Allah kepada Nabi Musa. Padahal orang yang meninggal itu waliun min awliya'i, seorang wali, ya, seorang wali dari wali-wali, salah satu walinya Gusti Allah, ya, ceritanya. Wali saya wali saya, wali ya, orang yang dicintai oleh Allah. Nah, kata Allah, orang tersebut sama manusia tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak dikuburkan. Coba
Coba engkau pergi ke sana, lalu mandikan, kafani, sholatkan, dan kuburkan. Allah memerintah kepada Nabi Musa. Nah, singkat cerita Nabi Musa ceritanya yang bertanya, berjalan ke suatu tempat dan bertanya kepada orang-orang tempat itu. Ya. Nah, bertanya apa? Bertanya tentang mayit tersebut. Nah, ceritanya baiklah kan fasikan. Ceritanya Nabi Musa bertanya kepada warga tersebut. Nah, setelah bertanya, ada aja. Emang ada orang yang laki-laki yang meninggal, akan tetapi dia orang fasik. Fasiknya itu mu'linan, terang-terangan. Ya, kalau mabuk terang-terangan di sisi jalan, ketahuan orang lain. Kalau yang melakukan maksiat terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Ada kan orang yang meninggal, ada. Ya. Terus kata Nabi Musa, di mana cara tempatnya? Karena Allah sudah mewahyukan kepadaku, ya karena orang tersebut. Lalu ya warga di sana itu ngasih tahu lah tempatnya tuh di sana kan, di bukan tong sampah ya, tapi tempat pembuangan sampah. Nah, ketika Nabi Musa yang mengetahui bahwa laki-laki tersebut dilemparkan ke tempat sampah, ya, lalu warga tersebut ya mengabarkan bahwa orang ya laki-laki tersebut ya sudah melakukan keburukan. Ya. Terus kata Nabi Musa kepada Allah berbicara, Ilahi amartani bidabnihi wa sholati alaihi wa qawmahu yashhaduna alaihi syarran fa anta a'lamu minhum bis-sana'i wat taqbihi. Ya Allah, kata Nabi Musa, Engkau memerintahkan aku untuk menguburkannya, mensolatinya, ya. Sedangkan orang-orang ya di kampung tersebut menyaksikan bahwa dia orang yang buruk, ya. Anta a'lamu minhum. Akan tetapi engkaulah yang lebih mengetahui dari warga-warga tersebut, dari manusia tersebut. Ya. Nah, lalu Allah menjawab, "Hai Musa, benar orang-orang tersebut mengatakan bahwa laki-laki yang mati tersebut orang fasik, benar, suka maksiat, ya, nggak salah, benar. Ya. Akan tetapi laki-laki ya yang fasik tersebut ketika mau meninggalnya, beliau berdoa dengan 3 perkara. Nah, jadi sebelum meninggal orang yang fasik tersebut berdoa dengan 3 perkara. Lalu sa'ala biha min jami'il mujrimin min khalqi la'aqaitu. Kalau orang-orang yang berdosa ya, meminta dengan doa tersebut, maka aku akan kasih, ya, aku akan kabulkan doa Gusti Allah. Ya. Lalu Nabi Musa berkata, Ya Rabbi, wa masalah apa sih ya doa seorang laki-laki tersebut yang tiga doa itu? Ya, kata Gusti Allah, ketika
laki-laki tersebut mau wafat, ya, dia berkata, ya Rabbi anta ta'lamu minni anni kuntu artaqibul ma'asi. Ya Allah, kata laki-laki yang fasik, engkau mengetahui bahwa aku teh orang yang suka maksiat, kata laki-laki tersebut. Akan tetapi, ya, hatiku ini sebenarnya tidak senang, benci kepada maksiat, ya, gitu. Ya. Nah, akan tetapi yang menjadikan aku melakukan maksiat itu karena ada 3 perkara yang menyebabkan saya maksiat. Ya. Yang pertama, hawa nafsu. Yang pertama teh hawa nafsu. Mesti saya tidak mau maksiat, benci kepada maksiat. Cuma ada 3 perkara yang menyebabkan saya maksiat. Yang pertama hawa nafsu, laki-laki. Yang kedua ar-rafi kusu, ya, teman yang buruk, ya. Teman yang buruk, ya, suka gaul sama orang-orang yang ahli maksiat. Jadi kebawa gitu. Awalnya nggak seneng judi, nggak seneng mabok, ya. Berhubung teman-temannya suka judi, mabok, suka maksiat, ya, lama kelamaan jadi ikutan. Ya, nah, insyaallah. 2. Yang ketiganya iblis dengan laknatullah alaihi. Yang ketiganya karena iblis dengan laknatullah iblis juga. Saya jadi muslimat ya, gitu. Nah, 3 perkara tersebut ya yang menjadikan saya bermaksiat kepada manusia. Nah, lalu ya Allah ampunilah aku. Nah, itu doa yang pertama. Doa yang kedua, ya Rabbi innaka ta'lamu bi anni irtaqabtul ma'asi wa kana muqami ma'al fusaqi walakin ahabbu suhbatas sholihin wa juhdahum wal muqam ma'hum kana ahabba ilayya minal fasikin. Doa yang keduanya yaitu, ya Allah, Engkau mengetahui aku ya sudah melakukan maksiat, ya. Kenapa sih aku melakukan maksiat? Karena rumahku di sekitar orang-orang fasik. Jadi di lingkungan rumahnya banyak orang-orang yang fasik, yang suka maksiat. Ya, gitu ya. Nah, karena ya. Akan tetapi kata seorang laki-laki tersebut, harus suhbatus sholihin. Aku tuh lebih senang, ya, bergaul dengan orang-orang soleh, ya, gitu. Aku tuh lebih senang orang-orang soleh daripada orang-orang yang ahli maksiat, gitu. Ya, nah, doanya 2. Doa yang ketiga, Ilahi innaka ta'lamu minni anna sholihin kanu ahabba ilayya minal fasikin hatta law balani rajulani sholihun wa thalihun lakodan hajat sholih ala thalih. Nah, doa yang ketiganya, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku ini lebih, ya, menyenangi orang-orang yang soleh dibandingkan orang-orang yang fasik. Sehingga jika ada 2 orang
yang satu soleh, yang satu lagi ahli maksiat, maka aku akan lebih mengutamakan membantu orang-orang, membantu orang soleh tersebut, ya, dibandingkan orang yang maksiat. Kalau kita begini, ada orang soleh butuh bantuan kepada kita, yang satu lagi orang fasik, ahli maksiat. Nah, saya pasti akan lebih mengutamakan membantu orang yang soleh terlebih dahulu. Jadi itu doanya. Ya. Nah, dengan doa tersebut, ya, laki-laki yang tadi yang terkenal fasik, yang meninggal sampai meninggalnya dilemparkan ke tempat sampah, ya, dokter fasik, tapi sebelum meninggalnya dia berdoa dengan 3 doa tersebut, sehingga singkat cerita Allah mengampuni. Akan tetapi ada riwayat yang lain, ya, dari Wahab bin Manbah. Jadi doanya itu bukan kayak gitu, ada riwayat yang lain. Ya Rabbi, lau afauta faghfar tazunubi yafrahu awliya'uka wa anbiya'uka wa yajanu syaitan aduwi wa aduwaka walau azabatani bizunubi yafrahu syaitan wa a'wan yahzanu anbiya wal awliya. Nah, riwayat yang lain mah doanya gini, ya Allah, ya, jika engkau mengampuni dosa-dosaku, maka wali-walimu, para nabimu akan bergembira. Dan setan-setan, ya, akan sedih, ya. Setannya adui wadulah. Setan itu musuhku dan musuh engkau, ya Allah. Jika engkau mengajakku karena sebab dosaku, maka setan akan senang, gitu. Dan para nabi, para wali akan sedih, ya. Dan aku mengetahui, ya, sesungguhnya kebahagiaan para wali itu lebih disenangi olehmu dibandingkan senangnya para setan. Doanya begitu, ya, doa agak memaksa, ya. Doanya agak memaksa, ya. Saya udah diatur baru saya. Gitu. Nah, kalau bahasa kita, kalau saya diatur ke para setan bahagia, ke para nabi, para wali sedih, lihat umatnya diajar, ya, masya Allah. Baru boleh saja nggak kalau beramal, ya. Nah, singkat cerita Allah mengampuninya dan merahmatinya, masya Allah. Nah, gitunya. Nah, lalu singkat cerita Nabi Musa, ya, memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkannya. Nah, seperti itu. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan hadis dan cerita tersebut bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk kita semua.